inilah Allah, inilah Sang Bapa. Makanya Kristus itu seperti Hawa. Yang bilang prat Hawa begini, cari dulu nama Hawa di kitab Anda. Ya, jangan sampai diturunkan dalam kurung, karena nggak ada ayat dalam kurung, sayang. Iya Kak, cewek. Sore ya Oh. pastor. Plester Kak, Oh, bukan ya, pastor, plester. plester. Silakan anak sulung, silakan. Mau nanya Kak, mau belajar bedanya nabi dengan rasul apa ya? Kalau nabi dipanggilnya bi, kalau rasul panggilnya sul. Kau orang serius nanya kau. Iya kan? Gas sul, ajar sul. Kalau panggil nabi, gas bi, kasih bi, kan gitu. Sampai ke coaching awak. Oke. Canda ya kak anak sulung ya. Gara-gara sering banget ini. Gas sul, kasih sul. Gue jadi nggak enak. Iya. Mama langsung bergetar dia. Aduh. Iya, jadi coaching lagi, awak. oke, nabi itu kan nabi, ya penglihat. Jadi nabi itu adalah penglihat akan masa depan. Ya, makanya di Perjanjian Lama itu disebutnya nabi semua kan. Sampai Kristus Yesus itu menggenapi seluruh nubuatan itu. Jadi nabi itu adalah penglihat Mesias yang akan datang. Gitu. Apa yang terjadi kepada Mesias yang akan datang. Dan sementara rasul itu yang menyaksikan Sang Mesias itu menggenapi seluruh penglihatan dari nabi. Gitu. Makanya kenapa Matius itu rasul, Lukas itu rasul, karena mereka benar-benar yang datang menyaksikan Tuhan lalu diutus. Nah, kalau nabi itu adalah utusan yang diutus untuk melihat atau penglihat akan yang akan datang di masa depan. Gitu. Kalau aku bertanya, di antara nabi dan rasul itu manakah yang lebih Utama. Gitu. Di dalam Wahyu dikatakan rasul itu ikut serta menghakimi nanti kan, diberikan keistimewaan bersama 12 suku bangsa Israel. Jadi keutamaan yang mana? Sama-sama utama. Sama-sama itu adalah yang penting. Yang paling utama sebenarnya adalah Kristus Yesus. Yang diberitakan inilah sebenarnya yang utama. Mereka ini, para nabi dan para rasul ini adalah pelayan Tuhan. Gitu. Kalau dikatakan mana yang utama, ya dibandingkan kita, umat, ya kita itu di bawahnya rasul. Apakah Dan para mereka itu bisa disebut setara Kak? Nabi dan rasul itu setara kah? Bisa disebut setara, namun nabi ini kan melihat akan masa depan. Dia tidak benar-benar menyaksikan kan. Karena Allah itu datang kan dalam rupa-rupa teofani, tetapi lebih bersukacita yang melihat Yesus. Makanya dikatakan mereka ini yang tidak melihat ini lebih berbahagia kan. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kalau dikatakan setara iya, tetapi lebih berbahagia adalah orang-orang yang belum melihat ini, namun menjadi percaya. Sebab rasul itu sudah melihat, maka jadi percaya. Bahkan ada satu rasul yang sudah melihat, tetapi menolak kan. Gitu. Jadi kalau dibilang setara-setara, cuman ya lebih istimewa yang belum melihat, namun mereka percaya. Oke, kemudian Kak, aku tuh mau nanya. Jadi kan Ini Gita ya? Kenapa? Ini Gita. Gita? Gak tahu siapa itu Gita. Oh bukan, oke. Silakan. Iya, aku Gita. Inilah kenapa aku mau resign, udah sakit kepala aku, udah susah aku mengenali orang. Gimana kalian tadi nangis-nangis kayak gitu? Oh dasar kau ya Gita ya. Awak serius-serius Aku kangen mendengarkannya. Ya ampun, kaget. Kangen Ben. Ya, oke ya, tunggu dulu. Aku mau nanya dulu ya. Siap, silakan. Kakak udah makan? Ini aku kan lagi makan pisang, inilah makananku.
Oh Iya, iya. jangan kau makan kulitnya, pisangnya kau buang. Udah aku makan. Udah aku makan. Karena ini kan dibeli kan ditimbang kan. Jadi daripada rugi ya gua gigit semua gitu. Kau makan juga. Loak kali kau memang kau Emang aku baju loh, Wak. Lucu Lanjut, lucu. Lah, lanjut. gak usah. Oke. Jadi kan Kak, kalau tadi dikatakan bahwa nabi dan rasul itu setara, lalu kenapa apa namanya ya? Contohnya nih kita berdoa bersama orang-orang kudus, kan ada istilah begitu ya Kak ya, dan itu adalah para rasul. Para nabi juga. Nah, itu aku belum menemukan itu. Artinya ikon-ikon para nabi itu kan tidak. Ada. Oh, Ada, Coba, makanya kan ada Nabi Yohanes. Nah, kenapa ikonnya lebih ada di Rasul? Kan yang melukis ikon itu adalah Rasul Lukas. Nah, dari Rasul Lukas, jadi itu diteruskan. Sementara Rasul Lukas kan nggak ketemu sama sama Nabi Ayub. Ya kalau sempat digambarkan asal-asalan namanya jadinya blunder kan, nah gitu. Jadi kenapa di ikon-ikon itu hanya para rasul? Karena saat itu yang bisa dilukiskan itu para rasul. Gitu. Oke. Artinya nabi itu bisa juga disebut orang-orang kudus Kak. Semua orang-orang kudus yang mati dalam Kristus itu orang-orang kudus. Bukan hanya rasul aja orang-orang kudus. Para martir juga disebut orang kudus. Gitu. Iya, Simeon itu juga orang kudus kan, dia santo. Oh, yang bantu bawa salib itu? Simeon itu yang menyunatkan Yesus, yang menulis Septuaginta. Itu 70 tua-tua. Dia usianya hampir 300 tahun. Oh iya. Yang setelah menyunatkan Yesus ada di Lukas. Setelah dia menyunatkan Yesus, dia langsung mati kan? Karena malaikat berkata, kamu tidak akan mati sampai yang kau tulis itu. Waktu dia menerjemahkan, dia mengatakan gini kan, anak darah itu akan melahirkan seorang anak darah yang dimaksudnya adalah perawan. Makanya ketika Maria datang ke bait Allah menyerahkan Yesus kepada Simeon untuk disunat, di situ kan dia mengucapkan syukur. Ayo kalian baca ini, di balik ini sangat merinding diskusi. Ya, waktu Yesus disunat itu. Nah, kalian bisa baca di Lukas 2 dari ayat 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunat, ia diberi nama Yesus. Makanya orang Kristen tuh waktu dibaptis dikasih nama. Kan? Karena sunat itu penggenapan dari baptisan itu adalah penggenapan dari sunat. Makanya ketika dibaptis kita dikasih nama baptis kan. Dan pemberian anak itu sebenarnya ketika dibaptis baru diberi nama. Nah ini Yesus kan dikatakan ketika genap 8 hari ia harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelumnya. Sebelum ia dikandung ibunya. Lalu ketika tiba waktu penahiran penahiran mereka menurut hukum Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Ini maksudnya di bait Allah, kepada Sang Bapa. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Tuhan dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan. Yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor burung merpati. Nah, kalau disunat itu dikasih. Ya, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh. Nah, Simeon ini juga ada ini ikonnya karena Rasul Lukas sudah melihat dia. Nah, ini dia sangat kering sekali karena 300 tahun. Usianya itu 300 tahun. Ya. Dan untuk mana tadi ya? Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel dan Roh Kudus ada di atasnya. Kepadanya telah dinyatakan oleh Roh bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias dari Tuhan. Ini ketika dia menerjemahkan kitab berbahasa Aramaik itu ke bahasa Yunani, Septuaginta. Nah, ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya, di sini dikatakan oleh orang tuanya ya.
Berarti di sini ada Masian Santo Yusuf masih hidup. Ya, yang bilang kemarin nggak punya bapak itu kasihan deh lo anak Aram. Ya, dia bawa masuk orang tuanya melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menggendongnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sesuai dengan firman-Mu." Dia minta izin untuk meninggoy. "Sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang darimu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan." Ini revelation atau wahyu. Ini yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Sang Firman. Ya, dalam bahasa Inggris ini ada revelation. Penyataan bagi bangsa-bangsa ini dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Nah, kemarin Wafi kan bertanya nih sama Bu Sofiatul, di mana Yesus mengajarkan bahwa dia adalah Firman ini? Ini ayatnya. Gitu ya. Ayah dan ibunya heran. Nah, ini ada Santo Yusuf Masian ya. Ayah dan ibunya heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Suatu pedang juga akan menembus jiwamu sendiri." Kenapa dia mengatakan gitu? Karena Maria akan kehilangan Tuhan Yesus. Makanya dia dikatakan sebuah pedang juga akan menembus jiwamu sendiri. Karena Maria ini sangat berduka cita akan kematian Kristus Yesus gitu ya. Ada pula seorang nabiah bernama Hana, anak perempuan Penuel dari suku Asher, sudah kawin. Ia hidup bersama suaminya 7 tahun lamanya, lalu menjanda sampai berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga ia mendekat dan mengucap syukur kepada Allah. Ia berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan pembebasan untuk Yerusalem. Nah, ini bahkan ada juga seorang nabiah yang menjadi saksi bahwa Kristus Yesus itu adalah pewahyuan Allah yang menyatakan dirinya 300 tahun lalu di zaman Simeon menuliskan kitab Septuaginta itu. Tuh. Jadi kalau dikatakan apakah keutamaannya atau kesetaraannya Nabi dengan Rasul? Setara, hanya saja lebih berbahagia yang tidak melihat namun percaya ini. Itu aja. Setara ya, tapi secara popularitas ya, bisa dikatakan secara popularitas lebih populer. Sama ya, Sama. Kak? Sama. Sebab rasul-rasul ini ketika menjelaskan firman Tuhan atau membuat atau memurtadkan orang jadi oten, itu pakai kitab nabi-nabi. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya populer mana? Ya sekarang populernya adalah rasul, tetapi di zaman rasul yang populer itu ya para nabi. Yang mereka bawa itu adalah nama-nama nabi dalam memurtadkan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Oh, jadi kalau kita berdoa bersama orang-orang kudus, maka nabi itu bisa masuk ke dalam daftar orang-orang kudus itu. Kalau kita dikatakan berdoa bersama-sama ya nggak ada. Kita berdoa, minta mereka mendoakan sama-sama. Yuk Rasul, yuk berdoa yuk. Kapan hari kau doa bersama-sama? Yang betul itu adalah kita minta didoakan orang-orang kudus. Nah, pernyataan siapa ini berdoa bersama-sama? Kapan hari lu ngajak mereka doa barengan? Idi. Situ siapa ya? Oke. Gitu ya. Jadi sebenarnya kita meminta doa mereka karena mereka udah selamat. Karena mereka yang sudah di Firdaus dan lebih dekat dengan Tuhan. Gitu. Kita minta mereka mendoakan kita kepada Tuhan kita. Sama. Artinya sama aja gitu, Kak. Aku minta para nabi mendoakan aku dengan aku meminta para rasul mendoakan aku itu sama. Sama. Mereka semua sudah selamat. Mereka semua sudah berada di Firdaus. Oke, jadi kalau jokingnya kan anggap aja di zaman ini para rasul lebih populer gitu ya. Ya kan? Berarti bisa jadi kalau kita minta para nabi mendoakan kita,
bisa jadi doa kita lebih besar kemungkinan dikabulin kali ya Kak ya, karena jarang yang minta. Bawa semua kodammu, pasukan langit. Iya, kita harus membawa pasukan langit. Bahkan para malaikat pun kita harus minta doanya. Serius. Serius, ini bukan Iya, iya, bohongan. Makanya Iya. makanya kan aku selalu minta pertolongan malaikat Mikael. Nah, karena malaikat itu yang diutus bersama-sama dengan kita. Ingat ya, setiap orang Kristen ya, bukan hanya orang Kristen aja, orang yang nggak beragama juga ada malaikat yang menjaga mereka. Yesus mengatakan itu, ada seorang malaikat yang selalu memandang kepada Bapamu. Itu kok kira ngapain pandang-pandangan? Berdoa, cuy. Ada. Nah, makanya kita juga minta, iya kita minta didoakan mereka semua ya. Kayak lu kalau mau demo di depan istana, ya lu kalau sendiri lu dicuekin, harus banyakan. Serius. Oke. Yang selalu memandang ke sorga. Bentar ya. Nah, coba baca Matius 18 ayat 20. Matius 18 ayat 20. Aku baca 10, ya. 10. Oh, ayat 10, maaf. Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Jadi anak aja ada malaikatnya, kita juga ada malaikatnya. Makanya kita itu minta mereka itu mendoakan kita. Bahkan kita itu harus sering-sering berkomunikasi dengan malaikat pelindung kita. Makanya jumlah malaikat itu lebih banyak dibandingkan manusia. Sebab malaikat itu diciptakan untuk melayani Allah dan juga melayani manusia. Apakah semua malaikat itu memiliki nama? Enggak. Jadi mereka tidak bernama ya, cuman disebutkan yang familiar yang kita tahu itu serafim, kerubim, malaikat Mikael. Ya, yang ada di Alkitab itu yang datang kepada manusia. Itulah yang ini. Yang kita kenal. Tapi itu ada namanya. Itu Ada. nama. Iya. Ada. Berarti semua malaikat bernama. Bernama, Tapi kita belum tidak pernah tahu. Iya. Teringat nama, ya Kak. Apalah itu sebuah nama. Apalah arti sebuah nama? Nah nih Kak, aku mau nanya soal nama. Jadi ketika Allah menciptakan manusia, kan Allah selalu menyebut dia tuh manusia gitu kan. Jadi aku kemarin itu baca, kapan ya? Kan si Hawa diberikan nama oleh Adam. Benar kan Kak? Siapakah yang memberi nama Adam itu kepada dirinya? Karena Allah. ketika aku baca manusia, Allah. manusia gitu. Allah. Tapi nggak ada dalilnya. Ada. Makanya Adama itu manusia, itu adalah namanya. Adama itu kan artinya dari tanah, manusia. Nah, Adama itu bahasa apa ya Kak? Bahasa Sangsekerta sayang. Iya, aku serius. Iya, bahasa Aramaik, bahasa Ibrani lah ya kan. Berarti Nih itu ya, sebenarnya jadi ini Allah menamainya manusia. ya, Jadi kalau ada, ya kan Allah menciptakan manusia itu. berarti Nah, bukan jadi- namanya manusia, bukan Adam. Bener nggak? Adam itu engkau dari tanah, makanya dikatakan dia Adama karena dia dari tanah. Artinya Adama itu kan Adam itu kan merah dari tanah. Itu. Maksud aku Kak, artinya itu hanya sebutan yang kita simpulkan gitu dari kata Aramaik Adama, padahal Bukan. dia sendiri bukan ya Kak, gimana Kak? Bukan dari kesimpulan itu, tetapi memang itu. Jadi kayak Allah menamainya Set, artinya Allah mengaruniakan. Jadi Allah mengaruniakan itu dalam bahasa aslinya itu ya Set. Gitu, cuman diterjemahkan lagi gitu supaya kita mengerti. Itu. Jadi kalau mau minta ya, misalkan kamu kayak RT sebelah kan, Kak minta secara letterlek dong. Namanya Adam.
gitu. Itu lu bikin sendiri ayat lu. Ya, coba baca Kejadian 2 ayat 19 sampai 20. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Oke, dikatakan kan Allah membentuk manusia itu dari tanah dan memerintahkan manusia itu memberi nama. Jadi dari Allah dikatakan Allah membentuk manusia itu dari tanah. Disitulah kata Adamah itu. Manusia terbentuk dari tanah, itulah Adamah. Itulah. Jadi tanah itu memang cuman satu dan dia tidak dinamai. Tetapi untuk membedakan tanah yang satu dengan yang lain, itulah baru ada nama. Belum paham pasti? Belum. Lapar aku jadi Belum. susah paham. Iya. Jadi karena dikatakan dari tanah, itulah makanya namanya Adamah. Yang baiklah kita menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan Adam. Itu. Kejadian 1 ayat 26 ya. 26-27. Itu. Baiklah kita menjadikan Adam. Jadi Allah itu memang menciptakan Adam hanya satu. Dikatakan baiklah kita menjadikan manusia ini, nggak gitu kan? Tetapi dia hanya mengatakan baiklah kita menjadikan manusia Adam. Satu, di situ tunggal. Jadi yang diciptakan Allah itu cuma satu. Adam itu cuma satu. Manusia itulah. Kalau kita disebut Adamah juga nggak? Kita makanya disebut keturunan Adam. Keturunan ya. Karena kita dilahirkan, bukan diciptakan. Ya, kita mengalami repetisi dari perintah Allah, beranak cucu dan bertambah banyaknya. Kejadian 1 ayat 28, bertambah banyaklah. Ini ada yang nanya, kalau Hawa dari mana? Adam yang ngasih nama. Iya, Adam yang ngasih nama. Kenapa dia disebut Hawa? Karena dia artinya itu kan ibu dari semua makhluk. Manusia, ibu dari manusia. Hawa. Iya. Karena Adam itu manusia itu namanya Adam, dia ibu dari manusia. Ini ada korelasinya dengan 1 Korintus 11. Oh ya. Ayat kita buka ya. Sebab laki-laki dari perempuan dan perempuan dari laki-laki ini. Ya, bentar ya. 1 Korintus 11 ayat apa? Dari ayat 1 lah, bentar dari ayat berapa ya? Ayat 8. Mana ya? 9. Iya 8 dari 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal lagi dari laki-laki, ya kan? Iya. Lagi pula laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu, nah ini berkerudung, tanda wibawa. Oh iya. Tapi yang mau saya ambil itu, perempuan berasal dari laki-laki karena Hawa berasal dari Adam, Ya. ya kan? Dan laki-laki berasal dari Hawa. Makanya Bunda Maria itu disebut Hawa yang kedua. Ibu dari Waktu Yesus mengatakan, siapakah wanita ini? Dia bilang gitu kepada Maria, itu bukan ibu, beneran perempuan. Hawa, dia bilang itu memuliakan Bunda Maria bahwa dia adalah ibu dari seluruh makhluk. Ibu dari seluruh manusia. Manusia ciptaan baru Yesus. Makanya kan Yesus bilang waktu dia mati kan, kepada murid-muridnya, inilah ibumu. Berarti semua berasal dari Bunda Maria. Sebab kemanusiaan Yesus itu berasal dari Bunda Maria. Ya. Dan Hawa berasal dari Adam. Jadi Adam dan Hawa ini adalah tipologi dari sang Bapa dan sang Anak. Keren. Oke. Gitu. Jadi Kristus itu ya seperti Hawa.
Mm-mm. Dan Bapa itu ya Adam. Makanya karena Bapa itu Adam, ini 1 Korintus 11, coba deh baca dulu. Iya Kak. Ayat berapa Kak? Nih, dikatakan dari ayat 1. Kita baca nih. Nggak apa-apa. 1 Korintus 11 dari ayat 1. Eh, Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh berpegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap itu. Stop sampai situ kan. Dikatakan kepala dari Kristus adalah Allah. Nah, Dan kepala dari tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan adalah laki-laki. Nah ini makanya korelasinya itu adalah anak berasal dari Bapa. Hawa berasal dari Adam. Paham sampai sini nggak? iya. Jadi laki-laki kita umpamakan sebagai Bapa, Hawa itu Kristus. Makanya dikatakan laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah berasal dari laki-laki. Karena Kristus adalah Hawa. Masih masuk nggak? Adam, ini. Adam, ini Hawa. Hawa ini berasal dari sini, Iya. ya kan? Hawa berasal dari, Hawa berasal dari Adam. Inilah Allah, inilah Sang Bapa. Makanya Kristus itu seperti Hawa, karena dia berasal dari dalam perempuan dan laki-laki. Kan dikatakan di Kejadian, dikatakan apa? Dia mengambil tulang dan daging dari Adam. dia mengambil dari sisinya, rusuknya. Nah, itu dari dalamnya. Rusuk itu di dalam. Iya. Makanya kenapa anak itu datang dan keluar dari Bapa. Apa? Makanya tipologinya adalah anak berasal dari Bapa, Hawa berasal dari Adam. Ini yang dikatakan di dalam situ bahwa laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuanlah berasal dari laki-laki. Mau menunjukkan bahwa Kristus berasal dari Bapa. Dan Kristus itu berasal dari perempuan. Setara. Wow. Jadi maksud dari ayat itu seperti itu. Jadi kalau masalah penamaan, memang Allah itu, baiklah kita menciptakan Adam, manusia itu Adam. Makanya satu kan, dia tidak mengatakan, coba baca, Kejadian 1 ayat 26. Bentar ya Kak. Kejadian 1 ayat 26. Sebentar Kak, sorry banget. Aku lagi liar. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka... Baiklah kita menjadikan manusia. Di situ tunggal. Nggak dibilang kan, manusia kan. Iya. Sebab Adam dan Hawa memang satu. Iya. Itu maksudnya. Karena Kristus juga selalu mengatakan, aku dan Bapa Adalah satu. Gitu. satu, yaitu jadi makanya perkawinan, makanya ini kan dikatakan ya yang suka bawa Yesiel ya. Kenapa kalau orang manusia itu menyembah ilah lain dia disebut berzina? Karena memang hubungannya itu seperti itu. Makanya hubungan pernikahan itu kan gitu kan. Demikianlah mereka tidak lagi menjadi dua melainkan satu. Jadi hubungan manusia itu seperti hubungan Allah dan firman-Nya satu. Adam dan Hawa itu satu, Bapa dan firman itu satu. Jadi semua memang diciptakan ini satu. Lalu dibuat jadi dibelah kan dibelah kan. Lalu dijadikan dua, namun disatukan kembali. Makanya semua hewan ternak juga dikatakan waktu di zaman Nuh berpasang-pasangan. Kenapa? Karena hewan juga sebenarnya ketika berpasangan mereka menjadi satu. Jadi semua itu memang diciptakannya satu. Iya. Lalu dibelah dan disatukan kembali. Makanya kenapa firman itu diutus ke dunia, seolah-olah padahal tidak terpisah, tetap satu. Seolah-olah diutus, seolah-olah meninggalkan, tapi sebenarnya tidak. Tetapi
kembali menjadi satu. Sama seperti Adam, seolah-olah dibelah dua, Adam dengan Hawa ini dibelah dua, namun disatukan kan? Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi kalau untuk yang bilang prat Hawa begini, cari dulu nama Hawa di kitab Anda. Ya, jangan sampai diturunkan dalam kurung, karena nggak ada ayat dalam kurung, sayang. Minimal cari dulu ada kata Hawa, jangan hawa nafsu sama hawa riun. Ya. Iya. Oke. Gitu. Kak, aku agak keplesetin gitu, bisa nggak ya? Tapi kenapa ya Kak di RT 6 itu si satu tokoh itu disebut nabi dan rasul? Emang bisa ya? Karena kan pandangan teologis mereka, nabi itu artinya diutus, tapi juga bawa kitab. Itu nabi dan rasul. Karena bawa kitab. Kalau di kita kan bukan itu definisi Beda nabi definisi. gitu. Jadi beda definisi. Nah, saya sekaligus menjelaskan ini ya. Makanya kenapa tadi yang suka bertanya kan, kok gimana sih konsep iman kalian? Nah, ini mungkin juga yang disalah pengertian sama yang sebelah ya. Di sorga nanti kawin-kawinan. Karena memang mungkin ya, makanya ini saran saya jangan ikut homili kalau belum dibaptis. Ya, yang hidup di abad ke-7 ini kebanyakan ngikutin homilinya Romo mungkin ya waktu di Ethiopia ya. Nah, jadi konsep penyatuan Allah dengan manusia itu ya seperti kawin. Selalu Yesus mengatakan itu kan. Hal kerajaan sorga seumpama perjamuan kawin. Nah, dikira mereka kawin. Minggu depan aku kawin. Tidur ada kawin. Nah, itu. Jadi gitu. Makanya saya bilang mereka kebanyakan lihat ikon ya, ditengoknya lah ikon Tuhan Yesus nenteng buku ya kan. Dan mungkin waktu imam itu atau bishop itu menjelaskan tentang kerajaan sorga, yaitu kawin. Makanya kenapa hubungan manusia dengan Allah itu ya hal kawin, karena menyatu. Iya. Menyatu gitu. Makanya jadi satu ya. Makanya kenapa ketika manusia ini menyembah ilah lain, kamu berzina, kamu berselingkuh. Karena kan Tuhan dengan manusia, Allah itu kan hubungannya seperti pernikahan. Hubungan pernikahan itu kan tak berjarak. Kalau bapak sama anak ada jaraknya, saudara sama saudara ada jaraknya, nggak bisa gitu menyatu, nggak beneran bisa nyatu, nggak bisa gancet. Ya, tahu gancet kan? Yang begini sama begini, yang begini ya, gitu ya kan? Aduh, dosa, astagfirullah. Nah, itu karena itu hubungan Allah dengan manusia itu gitu, menyatu, bener-bener sudah tidak ada jarak. Makanya kenapa firman Allah seperti manusia, menjadi seperti manusia, dan manusia menjadi seperti Allah. Jadi kita itu disatukan karena Esa Allah kita, Esa pula pengantara kita, manusia Yesus Kristus. Nah, makanya untuk yang otak-otak kotor mengatakan, loh ini kita porno, bukan. Jadi setiap bangsa Israel itu menyembah ilah lain, dia disebut apa? Bersundal, berjinah. Kenapa? Karena Allah dengan manusia sudah hubungannya seperti perkawinan, seperti ya, bukan kawin beneran, seperti perkawinan. Makanya Yesus selalu mengatakan hal kerajaan surga seumpama perjamuan kawin, gitu kan. Dan makanya kenapa Allah itu gila, carilah ilah lain, bersundal lagi kamu dengan ilah lain, karena Allah itu marah, ngambek gitu kan. Ya udah sana cari ilahmu lain. Tapi nanti kamu yang Yeskiel tadi, tapi nanti kamu akan tahu rasa, kamu nggak akan punya nabi, kamu nggak akan punya imam. Itu yang sudah terjadi sekarang. Itu sebenarnya nubuatan bangsa Israel sekarang, nggak punya imam yang pakai baju efod katanya tadi. Kalau kalian baca tadi Yeskiel tadi, ya kamu tidak punya raja, bener kan nggak punya raja kan? Karena rajanya Yesus. Nah, makanya jangan salah paham. Nah, umat sebelah ini kan langsung otaknya kan langsung ini kan traveling gitu, karena memang suka travel dengan Buruk mungkin ya, Buruk Airlines gitu ya. Ini kan ada merek pesawat ya. Nah itu, jadi makanya kenapa orang Kristen itu memahami Yeskiel, Hosea itu adalah sebagai
perjinahan. Kenapa? Karena manusia ini mempelai wanitanya ini kan mempelai laki-laki Allah. Mempelai wanitanya ini, dia lari dengan ilah lain. Karena ini kan mempelai laki-laki ini kan Allah. Makanya dia cari ilah lain yang seperti mempelai laki-laki. Nah, paham kan kenapa dibilang yang mencari ilah lain itu disebut berzina atau bersundal? Karena Allah itu seperti mempelai laki-laki. Sedih. Nah, kalau ada istri cari laki-laki lain itu kan namanya apa? Berzina. Iya, selingkuh. Wow. Keren. Sedip itu ya ternyata ya. Yoi. Oh, oke. Thank you Ada lagi? banget. Udah sih. Nggak, dengan penjelasan kakak yang sedip itu masih terlintas gitu pengen resign atau gimana? Soalnya gue sakit kepala. Kepala gue udah sakit banget, serius. Gue lagi pusing banget. Banyak. Ya, banyak pergumulan lah ya. Memangnya lu doang yang bergumul? Enggak. Semua orang punya masalahnya masing-masing. Kalau gue santai-santai aja kayaknya nanti gue kayaknya lengah sama Tuhan gitu. Ya. Itu sih. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Udah sih. Beda ya kalau pertanyaan anak S2 memang beda ya. Coba Aku es campur. mending aku es jeruk. Kalian kok kayak gitu sih? Aku malu tahu dibikin simek. Gak kuliah katanya. Gak ada yang kuliah kita KOTEN kak. Oh iya, penontonnya sih atau nggak ada yang kuliah. Dia nggak tahu di sini ada yang S2 ya, ada yang profesor gitu ya. Ini yang batu ini aja profesor, PhD aja santai-santai aja ya nggak? Iya kan. Aduh. Ngapain kita berkoar-koar? Iya kan. Gitu. Biar narasi kita menunjukkan seperti- kelas kita gitu. Iya, seperti kata pepatah, padi Seperti itu semakin berisi, itu maumu. 1000 kali menyanyi. Dengar dulu. Kata pepatah. Aku terkontaminasi Saiful Jamil dikit-dikit. Biar nggak hap-hap. Semakin berisi padi semakin merunduk, bukan semakin Ini salah. Ini pepatah zaman dulu. Pepatah yang sekarang adalah semakin berisi padi semakin dimakan burung. Nah, Iya pula ya. nggak mungkin yang udah dimakan burung. Ya kan? Kalau masih kosong dia masih muda, nggak ada burung yang mau nempel. Tapi kalau udah gini dia, tanya kalian carilah yang tua. Cintailah produk-produk Indonesia. Batu kan sukanya produk lain. Cintailah produk balat. Enggak. Produk balat nggak ada logo halalnya. Logo halalnya yang itu. Nggak penting ada logo halal. Emang nggak penting. Ya. Dengar dulu. Yang penting gak ada logo halal. Yang penting dia baik hati dan tidak sombong. Perbada kali ya. Ngeri. Yes, dapat angsa. Tapi aku kangen loh ngobrol kayak gini. Aku tuh belakangan ini udah kayak setan. Sekarang pun sama. Jangan panggil lagi. Itu udah baju lama kita, setan. Kita mau jadi anak baik sekarang. Kok baru mulai? Ih, kasihan ya. Kita udahan. Kita udahan. Kok baru baru. mulai? Tapi BTW keren banget loh kak penjelasanmu. Pengen banget aku nraktir kau makan. Salahnya Tapi kok kata yang di bawah ini aku nggak nyambung. Tak cemana aku bilang. Aku pun bingung loh. Selalu mereka bilang, lu jelasin nggak bawa data. Aku bingung dari tadi ayat Alkitab loh. Bingung loh, Yang itu- nggak nyambung itu otaknya. Yang nggak nyambung itu otaknya. Yang dia baca itu ayat, yang gua baca ayat. Terus jelasin nggak ada data. Aku pengen pensiun aja serius. Karena bukan apa ta, mereka itu
belum pernah membaca Alkitab. Jadi mereka tidak tahu artinya. Aku Karena curiga kita ya. tidak perlu tafsir gitu loh. Aku agak curiga sih sedikit. Coba lanjutlah. Aku curiga yang mereka maksud data itu gini. Gimana? Di ATA. Aku curiga ya. Kau tolong penjelasanmu pakai data. Gini, aku curiga begini. Mereka maunya gini. Kenapa? Karena ya kami mengimani Injil. Ya tulisan. Iya, kami mengimani Injil. Toret. Ya karena tulisan, nggak ada barangnya. Jadi tolong ya Agatha, nanti aku rencananya gitu. Tolong ya Agatha kalau menjelaskan bawa data, gue tinggal nunjukin. Ini bang, jawabannya bang, data. Pakai data. Gue tulis nanti. Pakai data, tolong ya Data. Pak. Kalau mau jelasin pakai data, oke. Ini Pak jawabannya Pak. Pakai data. Gitu. Kadang-kadang gue mau gitu. Kami mengimani Injil. Ujung-ujungnya- Mana Injilnya? Iya. Tulisannya. Dan diturunkan Injil. Astaga Tuhan. Makanya kemarin siapa ya bilang ya, oh buku sembayangku kan. Ini apa kok ada namanya Lexus gitu. Ya karena aku punya Lexus tulisan. Jadi kemarin itu kan gitu kan. Ini apa? Nih, kalian nggak percaya. Aku tuh dulu jelasin gitu kan. Ini apa sih, kenapa sih waktu dia meminjem buku gua mau sembahyang kan? Ini apa sih tulisan kenapa Lexus gitu kan? Iya, karena kami beriman kepada Lexus. Ya tulisan. Gue juga punya Lexus tulisannya. Gitu loh. Jadi maksudnya itu gitu, Kalau tulisan. ngaku-ngaku aja siapa nggak bisa bilang. Ya iya, jadi kalau kalian nanya, "Tak, lu punya mobil nggak?" Punya, gue tulis mobil. Punya 1M, Mobil. punya 1M. 1M. Iya, apa? Loh, nyata nggak nyata gitu. Kok lu nggak ada? Kok lu nggak disalib? Ini gue bikin salib. Kan gue tinggal gitu Iya, aja. kemarin. Iya, kemarin. Iya, gue salibin. Sini salib, sini salib. Udah salib. Kan lu disuruh menyalibkan. Ada. Memang ada ayatnya kan. Salibkanlah kedaginganmu. Lu diperintahin disalib, tak? Oke. Tulis. Salib.